Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf. Anak Mas Ben ulang tahun hari ini. Iya, aku ngebayang gimana rasa sakitnya di hari ulang tahun yang seharusnya harus spesial bersama anak. Tapi dengan adanya masalah ini, bahkan dari pengeceran juga terucap kata-kata mantan ayah. Bahkan yang untuk ketemu anak aja dijadwal. Sadis sih, ini menurut aku sadis, sumpah sedih banget rasanya. Endah tiba-tiba banget minta maaf, kenapa? Karir udah mau roboh ya? Hujatan udah di mana-mana, karir terancam. Sampai ngerasa blunder sendiri, minta maaf sendiri. Rasa nggak nyaman ya karena artis-artis besar udah ngerangkul si ya turun budget dong, biasanya katanya per berapa menit atau berapa jam itu 200 juta, habis ini turun deh ini Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan mereka. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran, karena hal ini saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Kepada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya, karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya ke kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain ucapan terima kasih yang tulus ini. Temani saya terus ya, dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah, saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Dan ke depan, saya perlu lebih bijak lagi, lebih mengenal dampak yang bisa saya perbuat di ruang publik. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Saya percaya setiap persoalan memiliki penyelesaiannya masing-masing, dan saya memilih untuk menempuhnya dengan kepala dingin serta hati yang lebih lapang. Doa saya agar kita semua diberi ketabahan dan kebaikan ke depannya. Atas segala pengertian, dukungan, dan kasih sayang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya ya teman-teman ya, Sarwenda melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan tutur kata yang kemarin sempat terblow up di media sosial dengan yang bahasa-bahasa ciong dan enjong. Nih, kalian bisa lihat ya, si Sarwenda sudah melakukan permohonan maaf dan ingin merubah untuk menjadi pribadi yang baik ya. Coba menurut kalian netizen komentarnya gimana ya tentang permohonan maaf Sarwenda hari ini ya, barusan banget ya melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan nada yang sedih dan menangis. Coba komentarnya. Gue nggak butuh duit lo anjir. Aduh, banyak
banget hari ini video itu masuk ke beranda saya guys. Dan masuk juga ke DM saya. Tolong dong dikomentarin katanya gitu. Aduh, ampun. Siapa dia guys? Ya, itu kata-kata Sarwenda guys. Aduh. Banyak banget potongan-potongan yang nggak tahu ya benar atau tidak, tapi dari kata-kata yang muncul dan keluar secara gestur ya gitu ya. Namun gini loh guys, saya kasih tahu ya, kalau sudah bercerai baik-baiklah gitu loh. Kemarin waktu kasih duit diem-diem aja, sekarang di stop gara-gara katanya tidak boleh ketemu sama anaknya. Langsung dia marah-marah, terus berkoar-koar keluar gitu ya. Nggak boleh lah kayak gitu. Gimana pun juga yang namanya secara bayi tabung gitu ya, nggak masalah ya, tapi kan yang jelas tetap secara kedokteran medis dia adalah anaknya gitu ya. Ini kan ada tuh keterangan dari dokternya ya kan. Nah udah kita pegang tuh keterangan dokternya bahwa anak yang mereka lahirkan itu adalah anak dari mereka berdua, Sarwenda dan Ruben. Sebaiknya nih saran saya please, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, saya juga bersuara. Karena apa? Karena ini sudah melanggar aturan-aturan norma yang ada untuk kesejahteraan anak-anak Anda. Saya soroti anak-anak Anda ya, bukan kalian. Kalau kalian itu sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab, dan rasanya tuh nggak pantas aja gitu loh dipublish di muka umum secara untuk jadi konsumsi publik. Nah yang jadi pertanyaan, yang ngepost ini siapa? Apakah setiap sepak terjangnya Sarwenda di videoin dijadikan konten gitu? Ini pun nggak benar. Yang mengupload video pertama ini harus diusut. Apa tendensinya? Ya, ini udah melanggar privasi loh. Ya, jangan harap kalian bebas dari sorotan cyber. Saya akan pantau kasus ini karena ini tidak baik untuk kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Oke? Jangan menganggap enteng. Jangan kalian berseteru. Oke? Salam, Gading. Gimana menurut kalian guys? Setuju atau tidak? Kita usut sama-sama. Salam, Rita Gading. Dengan kasus yang sedang viral sekarang ya, ternyata bukan orang miskin aja yang ungkit-ungkit setelah cerai dengan istrinya. Ternyata orang kaya juga. Dia ungkit selama bersama, habis duitnya, kerja siang malam, capek. Jadi kalian pikir istri-istri di rumah itu selama ada bersama kalian nggak capek? Ngelayanin kalian, nyuci baju kalian, masakin buat kalian. Apa? Kalian cuma taunya aja cari duit. Sedangkan istri di rumah itu sebenarnya capek. Kalian pikir ya? Coba gaji IRT berapa? Gaji urus anak berapa? Gaji urus suami berapa? Gaji beres-beres rumah berapa? Gaji nyuci baju berapa? Gaji ngepel berapa? Coba dihitung. Tapi istri nggak minta. Kalau kalian soal nafkahin itu, ya udah pasti tanggung jawab suami lah. Kenapa setelah cerai kalian ungkit? Kalau kamu nggak pernah makan keringat aku, bla 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 bla. Jadi kalian pikir kami ini selama ini cuma numpang aja gitu? Jadi takut nikah deh. Guys, di TikTok kan lagi heboh perseteruan antara mantan suami istri Sarwenda sama Ruben Onsu. Bahkan beritanya Ruben Onsu sama Sarwenda ini lebih viral dibanding berita melemahnya rupiah di angka 18.000. Nah, di salah satu kesempatan live ataupun di salah satu VT gitu ya, gue ngeliat Sarwenda itu berbicara tentang Chong. Seolah-olah dia tuh pernah terjebak sama laki-laki yang Chong. Dan netizen mengarah itu ke mantan suaminya Ruben Onsu. Kalaupun yang dibilang Sarwenda Chong itu adalah mantan suaminya gitu ya, which is mantan suami Sarwenda kan cuma satu doang, Ruben Onsu doang. Walaupun yang dimaksud itu adalah Ruben Onsu dan lu ngerasa kejebak selama ini, ternyata dia Chong. Terlepas dari ya itu benar atau tidak, maksud gue gini, lo kan udah punya anak ya, anak lo udah 2, anak lo udah gede-gede juga. Menurut gue, apa nggak sedih anaknya kalau ngedenger emaknya ngomong begitu? Emak bapaknya kan artis ya kan, omongan emak bapaknya juga dikit banyak mempengaruhi publik. Gue sih mikirin anaknya ya, gimana kalau anaknya denger emaknya ngomong begitu? Gimana kalau nanti anaknya mikir, oh ternyata bapak gue begini. Sampai situ gak sih pikiran Sarwenda? Gue sih gitu doang. Jadi istilahnya kita tuh gak boleh meludah di sumur, dimana sumur itu juga pernah kita minum airnya. Gitu cenah.